Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Saya Murni Lili Megawati. Saya Fajar Irawan. Dan saya Ervia Retnaning. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Ervia, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Fajar. Syukurlah kalau Pak Fajar dalam kondisi sehat ya Pak. Bapak siang ini kelihatannya ada sesi coaching bersama Bu Murni ya Pak ya? Ya benar Bu. Saya berencana nanti di jam 1 siang saya akan melakukan coaching bersama Ibu Murni. Oh iya baik Pak. Di sini tadi kehadiran saya itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan pada Bu Murni. Nah, apakah Bapak sudah siap kira-kira untuk melakukan proses coachingnya hari ini? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ervia ya yang sudah bersedia untuk mendampingi kami dalam proses coaching bersama Bu Murni ini. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti bersama Ibu Murni. Baik Bu. Jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti itu saya akan melihat apakah Bapak itu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari yang pertama tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, dan kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Iya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak nanti melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip coaching. Prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak. Iya. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa ya Pak. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah dari sini Bapak sudah jelas berkaitan dengan rubrik penilaiannya Pak Fajar? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsipnya dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Pak Fajar, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti itu Pak? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh ya baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya mengobservasi Pak Fajar? Baik Bu, untuk lebih spesifiknya nanti saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan dengan aktif Bu. Kemudian cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu Bu, apakah bermakna atau tidak seperti itu Bu. Oh baik Pak Fajar, berarti di sini fokus ke kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Benar sekali Bu. Ya, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching kali ini, Pak? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Bu ya.
Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi ya. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan coach saya nanti. Oh, baik, Pak. Demikian ya, Pak, ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Murni ya, Pak ya. Ya, baik Bu. Nanti setelah melakukan coaching ini kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses selama coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak karena sudah bersedia berbicara dengan saya dan melaksanakan coaching nanti ya. Iya Pak, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, mulai ya. Oke. Selamat siang Bu Murni. Bagaimana kabar Bu Murni? Selamat siang Pak Fajar, kabar baik Pak, meskipun saya agak tertekan di tempat kerja ini Pak. Belakangan ini perasaan saya agak kurang enak. Saya ingin bercerita Pak tentang masalah yang saya hadapi dengan salah satu rekan sejawat saya di sekolah Pak. Sepertinya masalah ini cukup berat ya untuk Bu Murni ya. Ya. Mungkin sebelum kita bercerita lebih lanjut, silahkan diminum Bu Murni. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, silahkan dicerita Bu. Saya penasaran bagaimana kisahnya, ceritanya itu bagaimana? Ya Pak, begini Pak. Rekan kerja saya ini terkesan sangat individualistis gitu ya Pak ya. Dia sering bertindak sendiri, kemudian mengambil keputusan tanpa berdiskusi dulu dengan tim. Nah, padahal kami seringkali membutuhkan koordinasi gitu loh Pak, terutama saat ada kegiatan besar di sekolah. Nah, misalnya baru-baru ini kita sedang merencanakan suatu kegiatan seperti perpisahan gitu ya Pak, yaitu tiba-tiba membuat keputusan sendiri tentang dekorasi tanpa mengajak kami berdiskusi gitu Pak. Nah, saya dan anggota tim itu merasa diabaikan gitu Pak. Padahal kami sudah menyiapkan rencana sebelumnya itu, sebelum jauh-jauh hari itu sudah kami persiapkan gitu Pak. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Bu Murni ya dalam situasi itu. Apa Bu Murni dan tim pernah mencoba berbicara dengan dia? Begini Mbak, memang beberapa kali itu kami sering berbicara Pak, tapi tidak pernah berhasil gitu loh Pak. Nah, ketika kami mencoba mengajaknya untuk berdiskusi, dia selalu bilang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti itu, atau mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu agar pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, saya itu merasa sangat kesal gitu ya Pak ya, dan lelah. Kesannya itu tidak menghargai usaha tim gitu Pak. Dan kami harus menyesuaikan diri dengan cara dia yang bekerja sendiri seperti itu. Nah, itu membuat saya kehilangan semangat untuk bekerja dengan tim, Pak. Gitu. Ya, saya bisa mengerti perasaan Bu Murni ini ya. Pasti sangat melelahkan bekerja sama atau menyesuaikan diri dengan orang yang seperti itu. Menurut Bu Murni, apa yang menyebabkan rekan Bu Murni berperilaku seperti itu? Saya sebenarnya tidak begitu yakin ya Pak Fajar ya. Tapi mungkin dia itu merasa lebih percaya diri jika untuk bekerja sendiri. Mungkin dia merasa cara yang lebih efisien atau yang enak menurutnya itu tidak butuh masukan dari orang lain. Nah, tapi yang jelas dia itu tidak pernah secara terbuka menyatakan hal ini, begitu Pak. Ya. Jadi ada kemungkinan dia itu lebih nyaman untuk bekerja sendiri ya Bu ya. Terus menurut Bu Murni, apakah dia sadar akan dampak negatif dari perilakunya itu? Sebenarnya tidak ya Pak ya. Dia seperti tidak peduli gitu Pak dengan apa yang kami rasakan. Nah, bahkan ketika ada anggota tim
yang mencoba untuk menegurnya gitu. Dia hanya menjawab dengan singkat dan kembali ke cara kerjanya sendiri. Nah, kami itu sering merasa bingung harus bagaimana gitu Pak. Kebanyakan memilih untuk diam atau hanya mengeluh di belakang. Nah, tidak ada yang berani langsung menegurnya lagi gitu Pak, karena takut suasana jadi semakin memburuk seperti itu. Nah, proyek-proyek yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat malah jadi terlambat gitu karena kurangnya koordinasi. Nah, selain itu kami juga seringkali harus mengulang atau menyesuaikan pekerjaan karena dia itu tidak sejalan dengan rencana tim seperti itu. Tampaknya dia tidak menyadari dampak negatifnya itu ya Bu ya. Ya. Terus sepertinya masa ini sudah cukup serius Bu, karena mempengaruhi banyak orang ya, kinerja tim juga terganggu ya. Ya. Terus bagaimana jika situasi ini terus dibiarkan tanpa ada perubahan itu Bu? Sebenarnya saya sangat takut sekali ya Pak jika hubungan di tim akan semakin merenggang gitu ya Pak ya. Nah, orang-orang mungkin akan semakin malas untuk berkoordinasi gitu Pak, dan bekerja sama dengan tim itu bisa hancur gitu. Nah, pada akhirnya ini akan berdampak buruk pada hasil pekerjaan dan reputasi si tim di mata kepala sekolah seperti itu, Pak. Saya bisa merasakan betapa seriusnya dampak masa ini Bu ya. Apa yang ingin Bu Murni ubah dalam situasi seperti ini? Sebenarnya saya ingin dia lebih terbuka ya Pak terhadap kerjasama seperti itu. Saya tuh ingin dia bisa lebih mendengarkan masukan dari tim dan tidak selalu mengambil keputusan sendiri begitu Pak. Ya, itu bagus Bu. Ya, saya tuh inginnya kami bisa bekerja sama seperti tim yang solid gitu Pak, tanpa ada yang merasa diabaikan gitu Pak. Baik, tujuannya bagus itu. Nah, Ya. menurut Bu Murni, apa langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut? Ya mungkin kami perlu berbicara langsung dengannya ya Pak ya. Tapi saya khawatir gitu loh kalau kita berbicara mungkin terlalu keras gitu ya Pak, dia akan merasa disalahkan atau justru semakin tersinggung dan menjauh seperti itu Pak. Ya, memang menjaga komunikasi itu sulit ya Bu ya. Kuncinya itu komunikasi gitu ya. Bagaimana Bu Murni akan menyampaikan pesan tanpa membuat dia merasa disalahkan atau dipojokkan? Ya mungkin gini ya Pak, kita bisa membuat suatu kesepakatan di dalam tim ya Pak ya, semacam aturan kerja yang disepakati bersama gitu Pak. Dengan harapannya eh, dengan hal seperti itu setiap anggota termasuk dia tahu gitu apa yang diharapkan dari segi komunikasi dan kerjasama seperti itu Pak. Bagus Bu. Terus bagaimana perasaan Bu Murni sekarang setelah merencanakan kegiatan atau langkah-langkah itu? Bagaimana perasaannya? Ya, sebenarnya saya merasa lebih percaya diri ya Pak ya. Saya pikir dengan pendekatan yang tepat, kami itu bisa membuat suasana kerja yang lebih kondusif gitu ya Pak ya, tanpa harus menimbulkan konflik gitu Pak. Silakan diminum dulu Bu Murni ya. Ya, siap Pak. Mantap. Yeah. Saya ikut senang Bu. Nah sekarang apa yang akan Bu Murni lakukan untuk memulai perubahan ini? Mungkin dimulai dari minggu ini ya Pak ya. Minggu ini saya akan coba mengatur rapat tim informal dulu untuk membahas pentingnya kerjasama dan bagaimana kita bisa lebih efektif sebagai tim gitu ya Pak ya. Saya juga akan mengusulkan ide untuk kesepakatan kerja tim ini Pak. Saya akan fokus pada hal-hal positif seperti mungkin manfaat kerjasama yang lebih baik dan untuk keberhasilan kita bersama gitu ya Pak. Saya juga akan lebih mendengarkan masukan dari anggota tim lain Pak dan berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka seperti itu Pak. Ya, strategi bagus ya Bu ya. Jika mendengarkan akan membantu menjaga suasana menjadi kondusif dan menciptakan suasana positif ya. Ya. Terus apa harapan Ibu Murni dalam pertemuan tersebut?
Saya berharap bisa lebih membuka dialog yang lebih baik lagi ya Pak, dan mulai membangun kerjasama gitu ya yang lebih erat lagi, dan saya ingin semua orang itu merasa didengar dan dihargai seperti itu Pak. Bagus Bu ya. Saya yakin dengan rencana ini Bu Murni bisa menciptakan perubahan yang positif. Semoga pertemuannya berjalan lancar Bu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya merasa lebih siap dan lebih optimis lagi sekarang Pak. Sama-sama Bu Murni, senang bisa membantu Bu Murni. Semoga berhasil dan saya menantikan kabar baik dari Bu Murni ya. Ya, baik, terima kasih Terima Pak. kasih. Selamat siang Pak Fajar. Wah, luar biasa ya coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat Pak Fajar, perasaannya bagaimana kira-kira setelah melakukan coaching ini tadi Pak Fajar? Iya Bu, saya setelah melakukan coaching ini, tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Terus saya juga merasa sangat bahagia bisa mendengarkan banyak cerita dari Bu Murni ya, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Murni itu bisa tersampaikan dan juga Bu Murni bisa menemukan solusinya. Betul Bu ya? Oh, iya. Baik Pak Fajar. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Fajar harapkan pada kompetensi coaching Pak Fajar tadi, kira-kira apa saja yang sudah Pak Fajar lakukan pada proses coaching tadi Pak Fajar? Begini Bu ya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Bu Murni ya, selaku coaching. Terus dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita, dan juga memberikan pertanyaan yang mungkin berbobot ya Bu ya. Iya. Itu saya merasakan perubahan dalam kepribadian saya juga. Iya, baik-baik Pak Fajar. Jadi menurut Pak Fajar sudah tercapai ya Pak ya, apa tujuan dan indikator pengembangan yang Bapak harapkan tadi waktu pra observasi tadi ya Pak ya. Ya, menurut saya sudah Bu ya, tentang apa tadi, kemampuan komunikasi, mendengarkan, Iya. terus pertanyaan aktif, mendengarkan secara aktif, Iya. kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu tadi menurut saya sudah tersampaikan Bu ya. Sudah. Ya Pak, baik sekali. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Fajar. Ya Bu, silahkan. Saya siap mendengarkan masukan dari Ibu Ervi ya. Ya, siap. Berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi ya Pak Fajar, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana tadi Pak Fajar sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita tadi ya Pak Fajar. Nah, kemudian Pak Fajar juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching yaitu Bu Murni tadi. Dalam sesi coaching itu Pak Fajar sudah mulai mengarahkan Bu Murni untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Pak Fajar juga sudah memancing Bu Murni untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya tadi. Dan selain itu, Pak Fajar tadi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Pak Fajar sudah fokus dengan coaching, yaitu Bu Murni, artinya Pak Fajar sudah melakukan sebagai coach itu memiliki kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran secara penuh, Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang akan disampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Pak ya. Iya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik Pak Fajar yang sudah dilakukan tadi. Kemudian Pak Fajar juga sudah mampu menyampaikan, mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai semua Pak Fajar.
begini Bu ya, saya senang mendengarkan dari umpan balik Ibu tadi dan juga saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya yang sudah Ibu berikan kepada saya. Tadi Bu Murni juga sempat kurang mindfulness-nya kurang, sehingga saya gunakan untuk persilakan untuk minum gitu tadi. Iya, sama-sama Pak Fajar. Nah, ini dari hasil coaching yang baru saja Pak Fajar lakukan, ini kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Fajar ini ingin kembangkan untuk berikutnya Pak Fajar? Jadi saya berencana ke depannya itu nanti akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi Bu ya, dengan mendengarkan secara lebih aktif, terus mampu untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching lagi, terus kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan menggali apa itu ide-ide yang lebih dalam lagi dari coach saya, seperti itu. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Pak Fajar nantinya, dan semoga juga Pak Fajar bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak latihan praktek coaching ya Pak Fajar. Iya benar. Jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching ya, sehingga kedepannya nanti saya lebih baik Bu dan juga lebih terbiasa seperti yang disampaikan oleh Bu Santi kemarin ya. Kalau kita bisa terbiasa, lama-lama kan menjadi biasa seperti itu. Amin, amin. Kira-kira Pak Fajar ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Fajar? Tidak ada Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Baik Pak Fajar, kalau begitu sesi ini saya akhiri, sampai ketemu lagi ya Pak Fajar. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan Bu Ervia untuk mendampingi kami ya, dan juga umpan baliknya sangat membangun untuk saya Bu. Sama-sama Pak Fajar, sukses selalu buat Pak Fajar. Ya amin, terima kasih Bu. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.